Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Tentu kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada kesempatan kita kali ini, materi IPS kita adalah tentang mobilitas sosial untuk kelas 8. Nama saya Diana Murdiati. Yuk kita pelajari. Tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, menyebutkan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, menjelaskan saluran-saluran mobilitas sosial. Dan yang kelima, menganalisis dampak mobilitas sosial. Tahukah kalian bahwasanya yang namanya seseorang, kehidupan dan status sosialnya bisa bergerak naik atau turun? Semua orang pasti mengalami proses yang panjang dan berliku. Nah, apakah mudah untuk melangkahkan kaki di sebuah kesuksesan? Siapakah tokoh terkenal yang kaya raya? Tahukah kalian? Ada Mark Zuckerberg, dia adalah pemilik Facebook. Kemudian ada Bill Gates, dia adalah pencipta Microsoft. Dan kalian tahu Cristiano Ronaldo, dia adalah pesepak bola. Dan satu orang Indonesia, Sandiaga Uno, dia seorang pengusaha. Bagaimana? Apakah dalam menapaki kehidupan mereka itu bisa melangkah dengan mudah? Tentu bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa berhasil. Nah, materi kita adalah tentang mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah sebuah gerak perpindahan dari satu tingkat kelas sosial menuju ke kelas sosial lainnya. Apakah itu berupa peningkatan atau penurunan? Ataukah dari segi penghasilan? Ataukah dari segi yang lainnya? Baik dalam keluarga, individu, ataupun keseluruhan anggota dalam sebuah keluarga. Ini ada beberapa bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas vertikal, kemudian mobilitas horizontal. Nah, masing-masing mobilitas sosial diantaranya adalah social climbing atau vertikal ke atas dan social sinking atau vertikal ke bawah. Sedangkan yang horizontal, sosial geografis dan antar generasi yang terbagi menjadi dua, yaitu intergenerasi dan intragenerasi. Nah, seperti apa saluran-salurannya, bentuk-bentuknya? Nah, kita lihat dulu untuk bentuk-bentuk mobilitas sosial, mulai dari mobilitas vertikal. Nah, ini ada contoh mobilitas vertikal dari seseorang yang baru lulus sarjana, kemudian dia menapaki kehidupan,
berusaha bekerja dari usaha kecil-kecilan, kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dia berhasil menjadi pengusaha besar yang sukses. Inginkah kalian menjadi seorang pengusaha besar yang berhasil? Pastinya, ya. Selanjutnya, contoh mobilitas horizontal. Contohnya di sini adalah ada seorang penyiar presenter televisi yang bernama siapa? Ya, tuh. Najwa Shihab. Dia dulu bekerja pada salah satu stasiun televisi swasta, tetap menjadi penyiar, kemudian berpindah ke stasiun televisi swasta yang lain, dan dia tetap menjadi penyiar. Artinya memiliki tingkatan yang sama. Kemudian, bagaimana dengan mobilitas sosial geografis? Nah, di sini kita bagi menjadi 3. Yang pertama, urbanisasi. Yang kedua, transmigrasi. Dan yang ketiga, imigrasi. Ya. Mobilitas sosial geografis ini melihat wilayah, daerah di mana seseorang melakukan sebuah perpindahan tempat tinggal ataupun tempat bekerja. Apakah itu di dalam kota, ataukah keluar kota, keluar pulau, ataupun bahkan keluar negeri. Nah, kemudian mobilitas sosial antar generasi. Nah, untuk antar generasi kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah intergenerasi dan yang kedua intragenerasi. Nah, bagaimana yang intergenerasi? Kita bisa melihat bahwa yang merupakan mobilitas sosial intergenerasi, perpindahan status atau kedudukan seseorang di antara beberapa organisasi. Sedangkan intragenerasi, perpindahan status dalam satu generasi yang sama. Nah, kita uraikan satu persatu ya, intergenerasi dan intragenerasi. Nah, sekarang kita melihat yang intergenerasi. Intergenerasi kita bagi menjadi 2. Yang pertama, mobilitas naik, dan yang kedua, mobilitas turun. Mobilitas naik misalnya seorang anak menteri, ya, ini berasal dari ayah ibunya yang Hindu, ya, sedangkan ayahnya terlahir dari kakeknya merupakan penjaga sekolah dan neneknya tidak bekerja. Tapi karena kegigihan dan usaha dan kerja kerasnya, akhirnya si anak berhasil menjadi seorang menteri negara. Nah, inilah yang merupakan contoh mobilitas naik. Kemudian, mobilitas turun. Mobilitas turun ini berasal dari kakeknya, yang contohnya di sini adalah Jenderal TNI, kemudian ayahnya dan ibunya pengusaha, tetapi karena tidak ada usaha dan kerja keras, maka si anak kemudian tidak mengikuti jejak ayahnya, tetapi memilih jalan hidup yang lain, misalnya menjadi supir. Itu ya. Ini untuk mobilitas intergenerasi. Ya, jadi masih dalam sebuah hubungan keluarga. Kemudian intragenerasi ini juga merupakan mobilitas atau pergerakan yang dalamnya itu
ada garis keturunan, ya, mulai dari ayah ibu, kemudian keluarga besarnya, ya, dari neneknya, dari Mbah D-nya ataupun Mbah Lis-nya. Nah, masing-masing mempunyai anak, ya, ada Pak D, ada Pak L, atau Bude dan Buli, ya. Kemudian masing-masing mempunyai keluarga, ada saudara misan, ya, ada anak laki-laki, adik laki-laki atau perempuan, dan adik mindoan. Ini dari turunan dari Pak Lis-nya atau dari Pak D-nya, namanya misan, gitu ya. Ini yang intragenerasi, artinya berada dalam sebuah garis turunan keluarga besar. Demikian untuk bentuk mobilitas intragenerasi. Apa yang menjadi faktor pendorong mobilitas sosial? Di antaranya adalah status sosial seseorang, keadaan ekonomi, situasi politik, pertumbuhan penduduk. Ya. Nah, untuk status sosial seseorang, misalkan di sebuah desa ada pemilihan kepala desa, kemudian seseorang itu mencalonkan diri menjadi kepala desa yang tadinya status sosialnya hanya warga biasa, kemudian meningkat menjadi kepala desa, contoh seperti itu. Kemudian keadaan ekonomi ini juga seringkali mengalami banyak pergerakan, ya, mulai dari ekonomi naik ataupun ekonomi turun, ya. Kemudian situasi politik juga akan mengubah mobilitas sosial masyarakat. Demikian juga pertumbuhan penduduk. Apakah pertumbuhan penduduk lahir, banyak kelahiran, atau pertumbuhan penduduk sebaliknya, kematian. Nah, selain mobilitas sosial dari faktor pendorong, juga ada faktor penghambat. Apa saja faktor penghambat mobilitas sosial? Yang pertama, perbedaan ras dan agama, perbedaan jenis kelamin, diskriminasi ras, kemiskinan, dan pengaruh sosialisasi yang kuat. Kita uraikan, ya. Perbedaan ras dan agama menghambat seseorang untuk melakukan perpindahan. Apakah itu dari suatu negara ke negara lain atau dari suatu wilayah. Kemudian perbedaan jenis kelamin, ya, perempuan biasanya lebih pada kehidupan yang sulit untuk melakukan suatu pergerakan. Kemudian diskriminasi kelas, perbedaan kelas sosial, apakah dari kelas miskin, kelas kaya, itu yang terkadang di masyarakat kita masih memandang seseorang dari segi harta dan kekayaan. Kemudian kemiskinan juga menghambat mobilitas, maupun dari pengaruh sosialisasi yang kuat, terutama dalam keluarga. Apakah dalam sebuah keluarga itu melarang anggota keluarganya untuk melakukan mobilitas sosial, apalagi mobilitas sosial geografis, misalnya harus pergi keluar daerah, ya, karena pengaruh sosialisasi yang kuat itu bisa menghambat mobilitas sosial geografis. Ya, saluran circle mobilitas sosial. Nah, ini ada banyak saluran-saluran di mana seseorang bisa melakukan perpindahan ataupun pergerakan
dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah melalui jalur pernikahan, ya, organisasi keahlian, organisasi ekonomi, organisasi politik, pendidikan, keagamaan, ataupun angkatan bersenjata. Nah, di sini semua kehidupan masyarakat kita akan bergerak, ya, sesuai dengan aktivitas masing-masing, sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya, dampak mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju, mempercepat tingkat perubahan sosial, meningkatkan integrasi sosial, atau bisa juga timbul konflik, gangguan psikologis. Nah, dampak mobilitas sosial ini ada yang positif, ada yang negatif. Yang pertama, apabila seseorang ingin maju, dia harus melakukan sebuah kepindahan. Itu jauh lebih baik. Demi untuk mempercepat tingkat perubahan sosial, tentu lebih ke arah vertikal. Ya. Kemudian meningkatkan integrasi atau lebih pada persatuan. Sehingga jangan sampai terjadi konflik ataupun gangguan psikologis. Nah, kesimpulannya bahwa seluruh aktivitas manusia akan dan selalu mengalami mobilitas. Karena sebagai makhluk hidup butuh berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai keperluan. Sekarang ini dengan adanya wabah pandemi COVID-19 membuat manusia membatasi diri untuk melakukan mobilitas. Semua itu harus bisa disikapi dengan bijak, sehingga wabah penyakit virus corona ini cepat berlalu. Nah, kalian ya, dengan berlalunya virus corona pasti ingin segera kembali ke sekolah dan bertemu dengan bapak ibu guru kalian, sehingga pelajaran bisa bertatap muka. Bagaimana anak-anak semua? Untuk bisa mempelajari lebih jauh, kalian bisa mencermati video ini, atau juga kalian bisa mempelajari buku paket yang sudah kalian miliki dari sekolah. Ya, untuk penugasan kalian bisa melihat bagian deskripsi video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Selamat belajar. Semoga sukses untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe,